Oke, pada kali ini, kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 sendiri itu bunyinya pada benda yang diam atau bergerak lurus beraturan, maka berlakunya adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda akan sama dengan 0. Nah, aplikasinya untuk mencari, yang pertama ya, ini ya, untuk mencari gaya normal dulu pada berbagai kasus. Karena gaya normal itu nggak ada rumus khususnya, jadi kita harus ngebongkar dari gambar-gambarnya. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Sebuah benda masanya 5 kilo, ada gaya 10 akar 3 miring ke kanan atas. Kita buka dulu gaya-gayanya ya. Pertama ada gaya W ke bawah, lalu ada gaya normal ke atas, kemudian ada F miring. Nah, ini F miring kan tidak sesuai ya sama sumbu X dan sumbu Y, jadi F nya harus kita urai kanan atas. Berarti akan ada gaya ke kanan F cos karena dekat sama sudutnya ya, dan ke atas, yang ke atas berarti F sin. Nah, memang secara logika ini benda ini akan ketarik ke kanan pergerakannya, tapi karena gaya normalnya ini adanya di sumbu Y, maka kita lihat sumbu Y-nya. Jadi sigma berlakunya sigma Fy, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y akan sama dengan 0 gitu. Yang di sumbu Y ada apa aja? Pertama ada gaya normal, ada F sin, lalu sama W. Jadi N tambah F sin 60 min W sama dengan 0. Ini kita mau cari F nya ada 10 akar 3 sin 60 setengah akar 3 dikurang W M kali G ya. W itu gaya berat itu rumusnya M kali G pasti. Jadi 5 kali gravitasi kita pakai 10 aja. Nah, ini 10 sama 2 coret jadi 5, akar 3 sama akar 3 jadi 3, 5 kali 3 berarti 15. Min 50 sama dengan N. Dari sini kita dapat N-nya 35 Newton. Itu yang pertama contohnya. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Gambarnya seperti ini, bendanya bertumpuk-tumpukan, benda A, benda B ya. Kita bongkar dulu gaya-gayanya. Di benda B ada W ke bawah, terus bersentuhan sama lantai, saya kasih nama WB ya. Gaya normal juga saya kasih nama NB. Kemudian untuk di benda atas ada WA dan ada NA. Nah, gaya normal itu sendiri bersifat aksi reaksi. Jadi NA ini akan ada, kan bersentuhan antara A sama B ya di permukaan yang ini. Jadi ada NA ke atas dan NA aksen ke bawah. Aksi reaksinya seperti itu. Sebenarnya di lantai ini juga ada NB aksen, cuman kita nggak pernah analisa lantai, jadi NB aksennya nggak usah kita gambar, nggak masalah. Oke, nah ini ada dua benda nih, jadi nanti kita harus bikinnya 2 kali juga. Untuk benda A berlakunya sigma Fy juga ya, sama dengan 0 ya. Di benda A cuma ada mereka berdua ini, jadi yang warna ungu. Jadi yang ke atas Na, yang ke bawah Wa. Jadi Na sama dengan min 4 kali 10 ya, M kali G W nya. Jadi Na nya 40 Newton. Sementara di benda B sama, masih sigma Fy sama dengan 0. Yang warna biru ada NB ke atas, lalu ada Na aksen ke bawah, min jadinya ya, dan dikurang sama WB. Jadi NB sama dengan N min dulu ya. Na aksen itu besarnya sama seperti Na, jadi 40. Sementara WB nya 6 kali 10 M kali G. NB min 100 sama dengan 0, berarti NB nya 100 Newton gitu ya. Tumpuk-tumpukan seperti itu penguraian gayanya. Contoh lagi misalnya nomor 3. Nah, ini ada benda ditekan di tembok,
tembok ya, yang kanan ini ya. Pertama kita urai dulu gayanya ya, ada W ke bawah selalu. Tapi untuk kasus ini N-nya ke arah kiri karena tegak lurus sama permukaan temboknya. Gaya normalnya ke arah kiri. Nah, ini gaya F-nya miring kan ya, berarti kita harus urai 60 derajatnya di situ. Ke kanan bawah, jadi ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Yang ke kanan ini berarti F cos karena dekat sama 60 derajatnya. Yang ini F sin. Nah, terus karena ini bentuknya permukaannya itu di dinding, berarti sumbu X-nya itu yang datar ini ya. Ini sumbu X. Nah, ini yang sumbu Y. Gitu. Sumbu X itu selalu sejajar sama permukaan. Oke, kita buka sekarang. Mulai dari gaya normalnya ada di mana? Gaya normalnya dari sumbu Y lagi. Berarti sigma FY sama dengan 0. Di sumbu Y ada apa aja? Ada gaya normal sama F cos. F cosnya yang ke kanan. Jadi F cos 60 ke kanan, gaya normalnya ke kiri berarti min. Gitu. F cos, F-nya tadi 20, cos 60 itu setengah. Jadi 10 min N sama dengan 0. N-nya 10 Newton. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, mulai nih bidangnya bidang miring. Bidang miring berarti kalian harus ini dulu ya, sumbu X-nya itu yang sesuai dengan bidangnya. Sumbu Y-nya tegak lurus seperti ini. Ini sumbu Y-nya. Oke, kita gambar gaya apa aja yang ada di sini. Pertama gaya berat W, lalu gaya normal N, gitu ya. Nah, F-nya ini harus diurai nih ke kanan atas itu ya. Jadi kita urai ke kanan sejajar sama X dan ke atas. Dikasih taunya sudut yang ini 37. Sudut ini dekatnya sama yang ke atas. Jadi ini jadi F cos 37. Yang ke samping berarti F sin 37. Lalu sudut 60 derajatnya ini kan kita harus pindah ke sini ya kalau miring ya. Maka W-nya juga harus diurai. Ada W cos 60 dan ke sana W sin 60. Nah, gaya normalnya ada di apa? Ada di sumbu Y lagi, berarti sigma FY sama dengan 0. F-nya 10 Newton, masanya 10 kilo. Kita buka ya. Di sumbu Y pertama ada gaya normal ke arah atas N. Ada F cos ke arah atas juga F cos 37. Lalu ada W cos 60 ke arah bawah. Sama dengan 0. Jadi N tambah F cos, F-nya tadi 10. Cos 37 itu 4/5. Lalu W dari M kali G ya. Berarti M-nya 10, jadi 10 kali 10, cos 60 setengah. Nah, jadi N tambah 8 dikurang 50. Dari sini kita dapat N-nya 42 Newton. Paham ya? Kita lanjutkan nomor 5, masih bidang miring sini. Masanya 10 kilo. Berapa gaya normalnya? Sama caranya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Lalu gayanya ada gaya W ke bawah. Gaya normal ke sana. Nah, sudut 60 derajatnya akan berpindah ke sini. Sehingga kita uraikan W-nya. Ada W yang ini dekat dengan sudut, jadi W cos. Yang ke situ akan jauh dari sudut, jadi W sin. Nah, gitu. Oke ya, kita buka lagi. Ini masih ngomongin gaya normalnya di sumbu Y. Berarti sigma FY sama dengan 0. Yang ke arah atas ada N. Yang ke arah bawah ada W cos 60. Udah, itu aja. Jadi N-nya min masanya 10, berarti 10 kali 10 kali setengah. Dari sini kita dapat N-nya 50 Newton. Ya, seperti ini cara-cara untuk mencari gaya normal ya.
Jadi gaya normal ini gaya yang sangat penting nanti ketika di soal-soal hukum Newton, ya, aplikasinya dari hukum Newton pertama. Ini penting nanti, terutama nanti kalau sudah ada gesekan. Mungkin di video-video selanjutnya saya akan jelasin tentang gesekan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.